Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fajarika. Saya merupakan salah seorang dosen di perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung yang bernama Institut Teknologi Sumatera. Saat ini saya diamanahkan sebagai dosen di program studi Teknik Industri pada jurusan Teknologi Produksi dan Industri. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pada salah satu tridharma perguruan tinggi, saya melaksanakan salah satu tugas yaitu pengajaran. Dalam bidang pengajaran, saya diamanahkan untuk mengajarkan mata kuliah Statistik Industri 2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Statistik Industri 1, di mana mata kuliah ini membahas mengenai statistik inferensial yang menggunakan analisis dari rata-rata atau means, variance, dan probabilitas berupa uji proporsi sampel. Mata kuliah ini juga membahas mengenai uji hipotesis dengan satu atau dua populasi dengan menggunakan analisis of variance dan menggunakan beberapa perangkat lunak seperti MINDAP dan R yang akan menambah pengetahuan mahasiswa dalam bidang aplikasi teknologi pada statistik. Dalam memberikan materi kepada mahasiswa, saya mengacu pada konsep DIA. Apa itu DIA? DIA merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada Delivery, saya terlebih dahulu menentukan capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan, saya menggunakan 4 buah aspek. Yang pertama yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada sikap, mata kuliah ini mencakup yang pertama yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada pengetahuan, mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan berupa menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika, rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Keterampilan umum yang akan dicapai pada mata kuliah ini yang pertama adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Yang kedua, mampu menunjukkan sikap kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian dan industri berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk keterampilan khusus, yang pertama adalah mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, dan eksperimental. Kakak yang ketiga yaitu mampu melakukan komunikasi secara tertulis maupun lisan yang efektif. Kakak yang keempat, mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. Kakak yang kelima yaitu mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja. Kemudian dari CPL ini diturunkan menjadi CPMK. CPMK nantinya akan diturunkan menjadi sub CPMK sebanyak 11 yang akan diselesaikan dalam 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan secara daring atau disebut dengan hybrid. Kuliah juga dilakukan dengan memperhatikan interaksi di dalam kelas. Interaksi antar mahasiswa
dapat dilakukan saat dilakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan tugas studi kasus yang dilakukan secara berkelompok. Interaksi juga dilakukan saat perkuliahan berjalan, seperti mahasiswa memberikan tanggapan dari perkuliahan yang sedang dilakukan, dan dosen juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa memberikan ide atau pertanyaan dan diskusi di dalam kelas sehingga komunikasi dapat berjalan secara efektif. Assessment dilakukan dengan melihat hasil belajar mahasiswa dan dilakukan dengan melihat keaktifan mahasiswa. Hasil studi dilakukan dengan melihat penilaian secara objektif pada nilai ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai penugasan seperti tugas mandiri dan tugas kelompok serta kuis. Untuk nilai keaktifan diberikan untuk mahasiswa seperti nilai kehadiran dan keaktifan di dalam kelas maupun di dalam kelompok. Berikut video pengajaran yang dilakukan secara micro teaching. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat datang di semester awal kita ya untuk perkuliahan Statistik Industri 2. Jadi Statistik Industri 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari Statistik Industri 1 yang mungkin pernah rekan-rekan mahasiswa ikuti di semester sebelumnya ya. Jadi untuk mengikuti mata kuliah ini teman-teman harus sudah pernah mengambil, belum lulus ya, tapi sudah pernah mengambil Statistik Industri 1 begitu ya. Dan untuk statistik ini yang pertama kita akan mencoba membahas mengenai statistika inferensia. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu ada inference concerning mean ya. Artinya statistik inferensia ini kita dasarnya dari rata-rata gitu ya. Sebelumnya sudah pernah dijelaskan dengan cara menggunakan rata? Sudah ya. Oke. Jadi untuk outline-nya sendiri untuk materi ini khusus itu ada 5 subbab ya. Di hari ini kita akan mencoba untuk mengupas hanya 2 subbab, yaitu di pendekatan statistik untuk pembuatan kesimpulan atau generalisasi ya. Kemudian yang kedua adalah untuk estimasi poin atau estimasi titik kalau di bahasa Indonesianya. Kemudian untuk minggu depan kita di materi interval estimation, pengujian hipotesis, dan kita mengenal apa itu hipotesis nol dan pengujian hipotesis dengan hipotesis alternatif seperti itu. Nah, mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran lulusan ya. Kalau di prodi itu ada 2, capaian CPA dan CPMK. Nah, kalau CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi kalau untuk urusan sendiri sebenarnya mata kuliah ini mendukung untuk pencapaian CPLP, yaitu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harapannya nanti kalau kalian lulus nih, nah kalian mampu untuk menguasai teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, kemudian prinsip-prinsip rekayasa ya. Karena itu rekayasa, kalian kan engineer itu perekayasa. Artinya kalian bisa merancang, bisa merancang sesuatu itu. Jadi ininya itu. Dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Nah ini salah satunya adalah mata kuliah yang mendukung untuk perancangan sistem terintegrasi nantinya. Gitu. Kemudian untuk KU itu adalah kemampuan umum ya. Kemampuan umumnya yang diharapkan adalah keterampilan umum. Keterampilan umum itu adalah untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya. Itu sudah ciri-cirinya orang engineer ya. Dia logis, dia kritis, dia sistematis, kemudian inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Serta memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah disinilah teknik industri humaniora. Kemudian yang KU5 yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil informasi dan data. Kemudian untuk keterampilan khusus itu artinya yang memang harus TIU-nya ya.
Kalau KO mungkin di beberapa kedepannya mungkin dia menerapkan juga. Kalau khusus itu artinya di TI ini harapannya kalian menerapkan matematika, sains, prinsip rekayasa untuk menyelesaikan rekayasa kompleks pada sistem berintegrasi ya. Kompleks itu artinya ada manusia, material, peralatan, energi, informasi itu harus masuk di situ. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini sendiri sebenarnya ada namanya CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu untuk apa? Untuk agar mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi penggunaan statistika inferensial untuk pengambilan keputusan. Jadi nanti ini sangat diperlukan untuk rekan-rekan teknik industri kalau misalnya sudah bekerja begitu ya di suatu manufaktur ataupun apapun, harusnya kita bisa menerapkan ini gitu, menerapkan untuk pengambilan keputusan. Nah, itulah yang tadi kita singgung ya di statistik inferensial. Nah, kemudian untuk subjek PMK-nya sendiri sebenarnya di sini mata kuliah ini untuk mendukung mengidentifikasi, mendefinisikan penggunaan statistik inferensial untuk pengambilan keputusan. Lalu di sini nanti kita tetap muka sistemnya ya. Kemudian nanti ada tugas terstruktur dan ini berjumlah 3 SKS sebenarnya. Nah, untuk subbab yang ini kita hanya untuk tugas mandiri. Ini nanti akan diberikan tugas mandiri. Penilaiannya sendiri tetap sama dengan mata kuliah sebelumnya ya. Jadi kita tetap ada UTS, ada UAS, kemudian ada tugas dan kuis ya dengan proporsi masing-masing. Untuk UTS itu 40%, UAS 40%, tugas dan kuisnya 20% ya. Untuk nilai kelulusan atau huruf mutunya paling tidak mahasiswa harus mencapai nilai di atas 50 ya, sekitar 53 ke atas ya untuk nilai. Untuk referensinya teman-teman mungkin bisa meneruskan referensi yang sebelumnya. Kita memakai bukunya Johnson itu bisa dilanjutkan. Itu memang statistiknya untuk engineering. Kemudian ada Walpole atau Meyer, ini juga untuk engineering juga bisa dipakai. Kemudian ada Grebner, ini juga bisnis statistik, jadi penerapan dalam bisnis itu bisa dipakai. Kemudian ada tambahan khusus yang materi ini itu ada di jurnal Yaga Energy, Amitabh dan Signis ini tentang pembahasan tentang pengujian hipotesa. Itu kalau mau tahu pengujiannya seperti apa itu bisa dibaca di situ. Nah, sekarang inference concerning mean. Jadi ini adalah sebenarnya inference ini, kata-kata inference ini sebenarnya adalah bahasanya itu kalau di statistik itu statistical inferensial, tapi misalnya nyebutnya cuma inference doang. Inference concerning means, inference concerning variance gitu-gitu. Sebenarnya apa sih statistik inference itu? Ada yang mau memberikan statement? Mungkin saya ingin menjawab untuk yang statistik inferensial, yang saya ketahui statistik inferensial itu merupakan suatu metode yang menggunakan rumus statistik yang nantinya hasil perhitungannya itu akan dijadikan suatu pedoman dalam membuat kesimpulan gitu Bu. Ya lumayan ya, agak benar. Ada yang mau nambahkan? Ya, jadi memang kita menggunakan metode-metode statistik betul ya untuk pengambilan keputusan itu betul. Jadi sebenarnya ini untuk pengujian nih gitu. Untuk pengujian dan basicnya itu adalah sebenarnya probabilitas. Kemudian sini ada sampel. Jadi sini kita ngambil sampel. Jadi populasi dan sampel. Jadi biasanya adalah ini. Nggak mungkin ya, sangat susah sekali untuk kita belajar populasi. Biasanya terlalu banyak datanya, sulit gitu. Dan nggak jarang banget penelitian yang akan selesai dengan mengidentifikasi populasi. Maka kita hanya bisa mengidentifikasi sampelnya. Karena ini sampelnya seperti apa sudah kita pelajari ya, masalah pengambilan sampel segala macam seperti itu. Makanya dengan sampel ini harapannya bisa memberikan keputusan atau menginferensi gitu populasinya itu seperti apa. Dia mendekati populasinya. Dengan cara apa? Dengan cara dia menggunakan beberapa parameter yang ada. Jadi harus pakai parameter tadi ya.
Jadi statistical inferentia itu adalah proses untuk menggambarkan kesimpulan dari model estimasi atau estimasi model. Jadi dia ada model estimasinya. Kemudian atau menyediakan beberapa keputusan atau konklusi atau kesimpulan tentang parameter yang mendeskripsikan distribusi suatu variabel pada populasi dengan dasar variabel sampel acak ya. Jadi dia pakai sampel acak. Itu bisa juga. Jadi dia mendeskripsikan satu populasi ya dengan dasarnya adalah sampel acak seperti itu. Nah kemudian kalau kita tarik lagi secara lebih sederhana, statistical inferentia itu sebenarnya dia to make generalization, jadi membuat kesimpulan umum tuh dari suatu populasi dengan menggunakan sampel, basisnya on sampel. Ya, kalau populasi kita adalah varians, itu adalah sigma kuadrat, maksudnya adalah x kuadrat. Kalau kita belajar dari sigma dari deviasi, di sini adalah s. Nah, tapi di dalam statistical inferentia ini ada beberapa syarat. Syaratnya apa? Dia bisa digunakan dengan asumsi bahwa distribusinya itu adalah lokal. Ya, distribusi normal kita udah belajar kan ya. Kita punya bell shape curve ya, seperti ini. Jadi kalau normal itu ini ya kurvanya ya. Jadi di sini ada Z alpha per 2, min Z alpha per 2. Ya, jadi normal. Kan ada juga yang normal gini ya. Nah ini kurvanya, gitu kan. Jadi kalau ini jawabannya adalah, ini jawabannya adalah normal. Jadi kenapa kok sering digunakan sih distribusi normal itu? Kira-kira apa? Mungkin kenapa digunakan distribusi normal karena datanya mencukupi itu untuk distribusi normal saja gitu. Kalau menurut saya begitu. Ya bisa seperti itu, atau karena memang secara umum ya di alam ini sudah beberapa ribuan ya, hampir semua kejadian itu memiliki distribusi normal. Jadi pasti dia ada turun, nanti naik, turun. Oke, beberapa hal yang harus diingat tentang referensi ini adalah yang pertama, sampel ini hanyalah part atau bagian dari populasi ya, sehingga nilai-nilai numeriknya itu adalah dia tidak selalu nilai-nilai yang pasti untuk suatu parameter. Jadi ya wajar kalau dia nggak menggambarkan sesungguhnya itu ada, karena dia hanya berupa sampel. Bisa aja jauh, bisa aja nggak sama gitu. Tapi mungkin mendekati ya closeness ya, close aja. Terus nilai yang diamati pada saat itu tergantung sekali dengan sampel yang dipilih ya. Jadi bagaimana Anda mengambil sampel, misalnya ada penelitian, bisa jadi objeknya sama nih, ya. Terus si Noval ngambil sampelnya caranya begini, random acak. Oh, si Berta ngambil sampelnya caranya di master misalnya itu bisa jadi beda, gitu. Karena beda banget tergantung cara mengambil sampelnya. Kemudian variabilitasnya dalam statistik itu adalah sesuatu hal yang unavoidable. Jadi apa? Nggak bisa dihindarkan. Jadi wajar kalau itu punya angka variasi atau disebut sebagai varians. Wajar, karena itu nggak bisa dihindarkan. Nggak mungkin sampel ini sama plek dengan populasinya. Makanya kenapa di dalam perhitungan pendekatan statistik ini selalu menghitung variasinya berapa, dari berapa itu, karena itu indikator. Makin kecil variasinya, maka makin bagus datanya. Oh, bisa makin mendekati. Makin besar variasinya, maka makin jelek nih, datanya makin jelek nih. Nah, di dalam statistical inferentia ini kita punya dua kelas ya, dua utama. Yang pertama adalah mengestimasi parameternya, yang kedua menguji hipotesisnya. Itu dua. Jadi punya parameter dan punya hipotesis. Kalau parameter sendiri itu ada poin estimator ya, berupa titik satu angka single number, atau interval, jadi berupa interval value tertentu ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua itu menguji hipotesis. Artinya kita sudah sampai ke lanjutan lagi. Setelah tahu parameternya, hipotesisnya apa? Misalnya nih si apa namanya? Ada mau uji misalnya apakah benar dengan penambahan 5 gram nikel atau memberikan penambahan kekuatan baja sebesar sekian gitu.
Itu kan hipotesis ya. Jadi kamu sudah baca, misalkan dari literatur, oh benar nih kayak gini. Tapi kita kan berhipotesis. Kalau dibuktikan dengan apa? Dengan metode pendekatan statistik misalnya seperti itu. Untuk menguji hipotesis tersebut. Kalau mensupport atau tidak, support atau kontradiktif. Makanya kalau kontradiktif dia tidak mensupport, nggak bisa berarti nggak. Dengan cara apa ya kalau nggak bisa tadi seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Saya ingin bertanya tentang parameter value, apa bedanya parameter yang berdasarkan poin estimator sama yang integral estimator itu? Baik, kalau sebenarnya penggunaan parameter sebenarnya dia sama ya. Maksudnya perhitungannya yang berbeda. Jadi kalau poin itu dia menggunakan satu angka, misalnya kayak nilai Z aja gitu ya. Nilai Z, jadi dia tetap itu sama-sama menggunakan X bar, sama-sama menggunakan S kuadrat atau S. Cuma kalau di poin itu cuma satu, misalnya nilainya Z doang, Z alpha per 2 itu berapa gitu ya. Ini nanti langsung digunakan nilainya untuk menghitung error maksimumnya. Tapi kalau interval itu dia gunanya dua. Jadi min Z alpha dan Z alpha, jadi dia di antaranya dihitung nih, nilai di antaranya dihitung. Jadi karena dia mengasumsikannya ini ada interval, jadi saya itu boleh salah nih ya dari berapa ke berapa gitu. Jadi saya itu boleh oke, saya mau produksi nih, terus boleh nggak persentasenya berapa sih? Saya boleh kan namanya misalnya produksi cup air aja itu nggak boleh dari 120 ml per ini 251, 25, 249. Kalau satu dia di interval, selama kamu 3 ini di interval ini boleh ya. Kalau ini enggak, dia satu, errornya sekian di sini gitu. Jadi kalau ada beberapa kasus yang beda ya angka poin dan interval. Seperti itu. Baik. Kemudian untuk poin estimasi ini kita biasa single number, menggunakan estimasi single number angka tunggal untuk nilai parameternya. Kemudian di sini parameternya itu dia menggunakan mean karena kita bicara dengan point estimation of mean. Soalnya kalau estimation of variance beda ya. Kemudian di sini kita punya random sample, tetap random sampelnya itu tergantung dari masing-masing investigatornya ya. Estimatornya itu adalah X bar. X bar ini adalah nilai apa coba X bar? X bar itu nilai apa-apa Rata-rata apa? Setelah populasi dari si sampel. Jadi X bar itu adalah rata-rata dari sampel. Kemudian ada yang namanya standar, ini deviasi, ini standar error, beda ya. Standar deviasi itu adalah S-nya aja. Kalau standar error itu S dibagi dengan akar N-nya, itu namanya standar error. Jadi dibedakan di situ. Oke, kemudian lanjut di poin estimasi. Nah ini adalah menghitung error. Jadi tadi kita kan mau menghitung error ya, menghitung error maksimum. Di sini error maksimumnya itu adalah berapa sih error yang dihasilkan ya dari pengambilan sampel tersebut ya. Jadi pengambilan sampel. Nah, si error ini sebenarnya untuk sangat jarang ya, ada chance asli, nggak mungkin banget bahwa estimasi itu akan aktual equal view atau akan benar-benar sama dengan mean populasinya. Sehingga di sini pasti ada error. Errornya apa sih? Error itu adalah X bar-nya dikurangi dengan mu-nya. Jadi nilai X bar-nya nih rata dari si sampelnya nih kurangkan dengan dari populasinya. Itu namanya errornya di situ sebenarnya. Nah, error ini, perbedaan ini kita namakan dengan estimator ya. Jadi dinamakan dengan estimatornya. Gimana cara menghitungnya maksimum error itu berapa? Caranya adalah kita balik lagi ke namanya dalam sini random variable ya, menghitung random variable atau kita sebut sebagai standardized normal distribution waktu itu ya. Kalian masih ingat pakai tabel Z? Masih versi ya. Jadi di sini kita menghitung nilai Z-nya dulu, di situ ya. X bar dikurangi mu, kemudian sigma diakarkan dibagi akar N. Setelah menemukan nilai itu, maka kita bisa gunakan ya dengan asumsi bahwa sebenarnya nilai Z ini kan nilai di antara min Z alpha per 2 dan kurang dari sama dengan Z alpha per 2 di antara sini. Nah, nilai peluang ini dia mutlakan ya. Kalau kita mutlakan maka
maka mutlak X bar mu per sigma per akar N ini kalau dari segi alfa per 2 sama dengan 1 per alfa. Nah sebenarnya nilai si X bar mu ini adalah nilai E atau error ya. Makanya di sini nilai error ini kalau kita cari adalah sigma alfa per 2 ini dikali X di bidang sini ya, dikalikan dengan sigma per akar N. Jadi seperti itu. Jadi kita nilai errornya seperti ini. Dia hanya satu nilai, kenapa? Karena dia point estimation. Nanti kalau itu nanti dibagi lagi, bisa ini, bisa apa? Antara ini dan ini. Kalau ini hanya satu nilai. Kemudian di sini menentukan sampel size-nya gampang ya, karena tadi sudah menemukan errornya, jadi tinggal pertukaran saja ya. Karena pertukarannya ya sudah langsung dapat nilainya adalah di situ adalah dikuadratkan ya sigma alfa per 2 dikalikan sigma per errornya. Kemudian lanjut. Nah ini contohnya. Nah contoh ini sebenarnya nanti kita oke. Jadi kalau di sini sebenarnya dia ingin menghitung rata-rata si agent ini sebenarnya dia ingin menggunakan rata-rata random sample NX50 untuk mengestimasi rata-rata mechanical aptitude. Mechanical aptitude itu maksudnya adalah keahlian mekanik yang mungkin kelas apapun itu dihitung dari diestimasi ya. Jadi ada nilai untuk assembly line worker, jadi pekerja yang di bagian assembly. Jadi seperti itu. Kemudian di sini didapatkan sigma atau deviasi populasi di sini jangan lupa ya 6,2. Kemudian dia ingin tahu apakah ya berapa sih ukuran errornya ketika saya menginginkan peluangnya itu 0,99. Saya punya error ini berapa nih nilai N ini sama ini ya, saya ngambil sampel ini. Kalau saya pengennya probability adalah 0,99 atau berarti akhirnya adalah 0,01 ya. Jadi di sini adalah 1 min alpha itu adalah 0,99. Jadi alpha sama dengan 0,01 ya. Nah, karena dia mau itu nilai errornya, tinggal aja dimasukkan ya datanya ya. Di sini N-nya 90, sigma-nya 0,2, Z-nya ini alfanya dibagi 2 ya. Jadi 0,01 dibagi 2, 0,05. Di sini bisa datanya di tabel ya, 2,575. Nah, dapatlah di sini 1,3. Jadi deviasi dia 0,2. Kalau dia pengen berbeda dengan 0,99, maka dia mempunyai maksimum error itu adalah 1,3. Di luar itu boleh banget, tapi maksimum error dia adalah ada di 1,3. Itu kekurangan estimasi itu poinnya adalah itu. Kalau poin itu dia cuma hitung maksimum errornya berapa. Nggak bisa hitung intervalnya berapa sih, bolehnya berapa, itu nggak bisa. Poinnya di situ. Oke, jadi summary-nya untuk kuliah hari ini adalah yang pertama, statistical inference-nya dapat digunakan untuk membuat suatu kesimpulan ya dari populasi yang tersebar di sampel. Kemudian statistical inference ini juga menggunakan parameter populasi dan rata-rata, ya ada mean, deviasi dan error. Kemudian estimasi titik atau code estimation ini memberikan single number estimate ya untuk nilai satu parameter. Kemudian sampel mean atau rata-rata sampel ini adalah sebagai estimator ya. Nilai estimator untuk populasi atau populasi. Kemudian kita belajar mengenai ada dua jenis untuk maksimum error, yaitu maksimum error dengan sigma yang diketahui dan sigma yang tidak diketahui. Ya, sigma itu adalah di populasi. Nah, kemudian untuk tugas mandirinya, mungkin saya akan memberikan tugas di bab 7 ya, nomor 71 sudah dicatat. Nanti silakan untuk disubmit di Google Classroom ya, dengan kodenya adalah E33XOHX ya. Mungkin itu sekian dari saya. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.